Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau juga akan mengurapi setiap jemaat Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang terlewat. Tapi kami semuanya akan dilawat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang paling mudah kami tangkap dan kami mengerti Tuhan. Sebab kami percaya ini adalah porsi yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Siap untuk kami santap. Siap untuk kami nikmati. Tapi juga akan terus kami renungkan siang dan malam. Dan kami cakap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita untuk kita bersama-sama muji Tuhan, membajak setiap hati kita. Sehingga hari ini, sore hari ini kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Semuanya berantusias, yang berantusias boleh lambaikan tangan seperti ini terlebih dahulu. Oke, haleluya. Karena Tuhan melihat tangan-tangan yang dilambaikan. Dan hari ini Tuhan akan berbicara secara khusus di tengah-tengah kita buat setiap pribadi yang merindukannya. Amin. Tema pada kesempatan sore hari ini adalah penuh dan utuh. Mari katakan bersama-sama, penuh dan utuh. Arti kata penuh merujuk pada keadaan ketika ada sebuah wadah atau tempat, ada sesuatu yang sudah terisi sepenuhnya atau tidak ada lagi ruang yang kosong. Dan juga dapat berarti banyak atau melimpah. Jadi kalau kita bicara tentang penuh, kita selalu memiliki gambaran, oh gelas yang penuh, ruangan yang penuh, mungkin bis yang penuh, rumah yang penuh. Kita akan dapat membayangkan bahwa penuh itu artinya semua di dalamnya itu terisi. Sehingga tidak ada lagi ruang yang kosong. Sedangkan utuh itu adalah kondisi di mana tidak pecah, tidak retak, tetap dalam keadaan yang semula. Atau bisa juga berarti lengkap dan menyeluruh. Kalau kita bicara tentang buah, oh buah itu masih utuh, tidak ada cacatnya, tidak ada bopengnya. Biasanya ibu-ibu kalau belanja, bahkan bapak-bapak juga mungkin ya, sekarang banyak bapak-bapak yang menjadi bapak rumah tangga, asik ya, membantu istrinya tentu berbelanja. Pastikan melihat, mau memilih buah aja buahnya yang utuh, yang tidak ada bopengnya, yang tidak ada cacatnya, ya kan? Atau bisa merujuk kepada, oh rumah itu tetap utuh, berdiri teguh setelah diterpa gempa. Nah, kita menjadi mengerti arti penuh dan utuh dalam kehidupan sehari-hari sering sekali dipakai. Dan kenapa sore hari ini firman Tuhan itu temanya penuh dan utuh? Karena hari-hari ini kita tahu bahwa banyak orang ternyata di luar kelihatannya penuh, di luar kelihatannya baik-baik saja, tapi sesungguhnya di dalamnya hampa atau kosong melompong. Bagaimana kita tahu dan menyadari? Banyak orang yang melakukan pencitraan di media sosial. Kelihatannya hidupnya bahagia, tiba-tiba digugat cerai. Betul Bapak Ibu? Hari-hari ini dunia sedang mempertontonkan kita bagaimana banyak orang yang merasa sudah penuh, sudah utuh, terlihat fine-fine, baik-baik saja. Tapi ternyata di dalamnya itu hancur atau rapuh. Bagaimana banyak orang hari ini merasa kurang, merasa insecure, tidak aman. Dan manifestasinya dari insecure apa? Iri hati. Melihat orang lain lebih unggul, melihat orang lain lebih baik, itu susah. Atau manifestasinya adalah menuntut. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam rumah tangga banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini diambang perceraian. Dan kita menyadari, bahkan di mimbar ini sering diungkapkan bagaimana angka perceraian itu semakin tinggi. Kenapa? Ternyata karena di antara pasangan suami istri itu suka menuntut. Yang satu minta suaminya berubah, yang satu minta istrinya pengertian, nuntut. Sehingga bisa dikatakan bahwa hidupnya itu kelihatannya di luar oke, tapi ternyata hampa atau kosong. Banyak orang yang mengalami sukses di pekerjaan, tapi di sisi lain ada yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga tanpa kita tahu.
Artinya apa? Banyak di sekitar kita, mungkin saya dan Bapak Ibu juga mengalami. Aku berhasil di sebagian hidupku. Tapi bagian lain, aku mengalami yang namanya kehancuran. Aku mengalami yang namanya keretakan. Aku mengalami yang namanya kebocoran. Aku mengalami yang tidak utuh atau penuh. Aku sering merasa lonely, sendirian. Aku menangis di dalam keramaian. Aku merasa sepi, sendiri di tengah-tengah banyak orang. Banyak di antara kita yang alami hari-hari ini. Kita seperti bejanya yang retak. Berkat Tuhan ini ada pasti. Mengalir begitu deras. Tapi juga dol. Tidak bisa dikelola karena terus hilang. Ditipu orang. Yang kita investasikan tidak membuahkan hasil. Itu ternyata adalah hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Yang mau tidak mau harus kita sadari. Dan di generasi ini kita lihat bersama-sama bahwa ketekunan orang-orang itu menjadi sangat senang kepada hal-hal yang serba instan. Betul apa betul? Maunya serba cepat, maunya serba kilat. Bahkan dalam usaha pun banyak di antara kita, saya pribadi juga sering sekali berharap cepat berhasil. Segera membuahkan hasil. Padahal kita tahu untuk menjadi berhasil itu dibutuhkan yang namanya proses. Ada sebuah contoh yang akan saya contohkan tengah-tengah kita. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan seorang yang bernama Robin Williams. Aktor terkenal, aktor komedi ternama. Ya kan, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Jumanji, ya kan, ingat ya, ini kalau generasi-generasi masa lampau, karena ini Jumanji yang versi lama ya, karena Jumanji yang versi baru ada ya, yang main itu yang The Rock itu ya kalau nggak salah. Tapi ini versi yang lama, yang pertama, saya suka sekali film Jumanji, ini adalah salah satu pemainnya adalah Robin Williams. Mungkin kita nonton juga museum, apa itu, at the museum ya. Ya, Night at the Museum. Ya, thank you. Ya, itu juga bintangnya ada Robin Williams. Kita tahu dia ternama. Ada 102 film yang sudah dibintangi. Dan kita tahu filmnya banyak yang box office. Bahkan dia pernah meraih Oscar. Bisa dibayangkan. Seorang aktor ternama peraih Oscar. Itu harganya pasti langsung melejit ketika dia membintangi sebuah film. Dia seorang miliarder terkenal. Populer. Dia punya kesuksesan yang besar. Tapi tahukah kita justru di akhir hidupnya dia meninggal dengan cara yang tragis. Karena apa? Dia mengakhiri hidupnya karena depresi. Dari kisah ini kita tahu ternyata apa yang dunia berikan, kekayaan, popularitas, keterkenalan sekalipun, bahkan yang membuat kita merasa aman dan nyaman di dunia ini, ternyata tidak bisa membuat kita penuh dan utuh. Katakan amin. Robin Williams kurang apa Bapak Ibu? Tapi di sepanjang hidupnya dengan gelimang harta, dengan popularitas, justru dia merasa lonely, kesepian. Sehingga dia depresi, penyakit menjangkitinya, Parkinson dan bla 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 bla. Sampai dia merasakan kesakitan yang luar biasanya, luar biasa. Dia aktor komedi, sukanya ngelawak, sukanya melucu. Orang bilang orang ganteng itu kalah dengan orang yang humoris. Ya mungkin karena itu mami jatuh cinta sama papi. Asik ya. Betul enggak Bapak Ibu ya kan? Kurang apa gitu ya. Humoris pasti suka membuat orang ketawa. Tapi lihat di tengah hahaha ternyata dia menyimpan banyak sekali kesendirian, kesepian yang kemudian membuat dia mengakhiri hidupnya. Yang hari ini membuat kita sadar seharusnya bahwa apa yang kita miliki tidak menjamin hidup kita itu penuh dan utuh. Katakan amin. Ciri-ciri orang yang tidak penuh dan tidak utuh. Yang tadi seperti saya sudah katakan merasa kosong di dalam.
perasaannya baik-baik saja. Semuanya sepertinya oke, fine ya. Tapi ternyata hidupnya sukses, bahkan kelihatan rohani. Tapi di dalam hatinya hampa, kosong, lonely, merasa sendirian. Seperti apa yang dialami oleh Robin Williams. Ada bagian hidup yang retak, bisa rajin pelayanan, tapi tidak bisa mengendalikan amarah. Nah ini cilaka ya. Bisa sukses di pekerjaan, tapi keluarganya hancur. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak penuh dan tidak utuh. Tidak bertahan dalam proses. Rupanya ini merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang tidak penuh dan tidak utuh. Karena orang-orang yang tidak suka di dalam proses, tidak suka bertahan di dalam proses, biasanya adalah orang-orang yang mudah menyerah. Gampang putus asa dan tidak tahan diuji. Yang keempat ciri-cirinya adalah mengalami kekurangan rohani. Makanya hidupnya selalu dipenuhi dengan kegalauan. Tidak ada damai sejahtera, cepat takut, penuh kekhawatiran, mudah cemas. Yang mengalami betul-betul tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa melihat hal yang baik yang harusnya menjadi bagian hidupnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami kekurangan rohani. Bahasanya zaman sekarang mengalami kekurangan iman. Ternyata kurang iman itu juga tanda-tanda orang yang tidak penuh dan tidak utuh. Kalau kita sering khawatir tentang apa yang kita minum, kita pakai, tentang masa depan, tentang segala sesuatu yang kita butuhkan, ternyata itu adalah ciri-ciri dari orang yang tidak penuh dan tidak utuh. Yang kelima, cirinya adalah tidak menghasilkan buah. Hidupnya lebih banyak menyedot energi orang lain, bukan memberi. Mari kita tilik hidup kita masing-masing, hidup saya juga. Bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah penuh dan utuh? Apakah bagian-bagian yang hari ini kita baca, mungkin ada bagian-bagian yang lain yang hari ini Roh Kudus akan singkapkan di tengah-tengah kita. Mari kita belajar terbuka. Tuhan, rupanya ada bagian hidupku yang masih tidak penuh, tidak utuh. Karena aku seringkali merasa khawatir. Aku seringkali punya amarah yang tidak terkendali. Aku seringkali mengharapkan diberi tanpa pernah memberi. Ternyata itu adalah ciri-ciri orang yang tidak penuh dan tidak utuh. Tapi Bapak Ibu, keluarga kerajaan, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat amat baik. Katakan amin. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita tragis berakhir seperti Robin Williams. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu hari-hari berpikir tentang apa yang sudah terjadi pada Robin Williams dan ingin kau kerjakan, stop dalam nama Yesus. Karena memang kita penuh kelemahan, memang kita penuh dengan celah, memang kita tidak utuh dan tidak penuh. Tapi ada Tuhan yang akan membuat kita penuh dan utuh. Katakan amin. Makanya kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Diambil dalam Yakobus 1 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita baca di Yakobus 1, ini adalah konteks di mana Yakobus menulis surat. Yakobus ini saudara tirinya dari Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Namanya Yakobus, dia juga pemimpin gereja di Yerusalem pada waktu itu. Dia menulis surat. Dan menulis surat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di perantauan atau di luar Yerusalem. Kenapa pada waktu itu Yakobus mengirimkan surat ini? Karena ternyata jemaat mengalami juga berbagai kesulitan, termasuk mengalami tekanan sosial. Karena mereka ada di perantauan, mereka ada di tempat yang bukan tempat tinggalnya. Tentu ada tekanan, dibedakan, ada rasisme. Seperti apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Kaum minoritas sama dengan kita. Ngalami namanya penderitaan, masalah ekonomi, masalah harta benda. Yang membuat iman mereka kemudian rentan. Dan mereka mulai goyang-goyang alias goyah. Tuhan pada waktu itu berpikir
berbicara kepada Yerusalem, berbicara kepada orang Yerusalem yang ada di perantauan, orang-orang Kristen pada masa itu melalui surat Yakobus. Surat ini untuk membimbing jemaat, untuk mereka kembali beriman pada Tuhan satu-satunya yang mereka percaya, yang harusnya mereka terus sembah, terus percayai sehingga hidup mereka tidak pernah kekurangan suatu apapun. Dan hari ini surat yang sama kita baca. Janji yang sama Tuhan berikan buat kita. Untuk kita tidak boleh goyah di tengah-tengah tekanan sosial, penderitaan, masalah ekonomi, masalah yang membuat hari-hari ini seolah-olah kita kehilangan harapan. Katakan amin. Tuhan sedang berbicara khusus buat setiap kita. Ada pengharapan, ada kabar sukacita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, katakan amin. Selalu di tengah-tengah masalah Tuhan datang. Jemaat yang alami kesukaran, Tuhan datang melalui surat Yakobus yang akhirnya menguatkan mereka. Dan hari ini surat yang sama kita baca yang harusnya menjadi kekuatan buat setiap kita. Katakan amin. Untuk itu kita akan belajar bersama-sama dari ayat firman Tuhan Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarlah ketekunan itu mulai buahnya matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Apa kata firman Tuhan tentang hidup penuh dan utuh? Ternyata hidup penuh dan utuh adalah destiny ilahi. Katakan destiny ilahi. Untuk kita orang percaya hidup penuh dan utuh itu menjadi ketetapannya Tuhan. Artinya sejak semula kita ditetapkan untuk penuh dan utuh. Katakan amin. Apa yang membuat kita tidak penuh dan utuh? Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Si jahat itu kerjaannya pengen menggerogoti setiap berkat yang sebenarnya sudah disediakan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Yesus itu datang untuk kita supaya kita mempunyai apa? Hidup yang mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau kita tadi belajar di awal, penuh itu artinya juga limpah, terisi penuh, tidak ada lagi ruang kosong, dipenuhi. Dan ketika Yesus datang atas hidup kita, kepenuhan itu terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Dan firman Tuhan berkata saat kita dipenuhi oleh Kristus karena tidak ada yang dapat mengisi kekosongan hidup kita. Tidak dapat mengisi kesendirian hidup kita. Lewat harta tidak bisa. Status tidak. Hiburan tidak bisa. Yang bisa mengisi, memenuhi, menjadi pemenuh utama jiwa kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu, sore hari ini, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita penuh? Penuh dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan tak kekurangan suatu apapun. Yang bisa memenuhi adalah Kristus, bukan dunia, bukan kekayaan, bukan pasangan, bukan. Yang bisa memenuhi hidup kita, the one and only just Jesus. Bapak Ibu mau mencari kemanapun, mungkin mendaki ke Gunung Kawi, ya kan? Tidak akan ketemu dengan pemenuh hidup kita. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara. Pasangan kita bisa pergi meninggalkan kita. Pasangan kita bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dia senantiasa bersama dengan kita. Sebab dia Immanuel yang beserta dengan kita. Katakan amin. Itu yang harusnya memenuhi hidup kita. Untuk itu pegang Yesus erat-erat. Katakan amin. Pegang Yesus erat-erat, lebih erat daripada kita memegang balonku ada 5 yang hanya tinggal 4. Katakan amin. Kenapa saya bicara begini? Karena seringkali justru yang kita pegang bukan Yesus. Kita seringkali sangat
sangat mudah untuk memenuhi hidup kita dengan hal-hal yang menurut kita itu bisa untuk memenuhi hidup kita. Banyak di antara kita yang ketinggalan series drakor. Bisa, waduh, aku ketinggalan, aku harus nonton. Tapi dengan mudahnya kita meninggalkan waktu doa kita meninggalkan ibadah kita tanpa kita merasa sedih hati. Tanpa kita merasa kekurangan. Banyak di antara kita yang harus push rank, pokoknya main game sampai aku harus mencapai level tertentu. Dan engkau meluangkan banyak waktumu untuk main game tapi lupa bahwa itu hanya sementara. Engkau lupa bahwa seharusnya yang engkau kejar, yang harusnya memenuhi hidupmu bukan dunia yang hanya sementara. Katakan amin. Halo Bapak Ibu, mari kita buka hati kita hari ini, malam hari ini. Sadari bahwa satu-satunya yang dapat memenuhi hidup kita sampai kita tidak kekurangan suatu apapun itu hanya Yesus. Kalau dunia menawarkan kepenuhan itu hanya sementara. Tapi hidup kita akan penuh, tidak akan merasa kekurangan suatu apapun. Tidak ada sisi yang kosong. Itu ketika engkau biarkan Yesus memenuhi hidup kita. Undang dia masuk dalam hatimu. Jadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan pastikan Tuhan setiap hari menjadi satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kita minta pertimbangannya dalam setiap tindakan dan keputusan. Dalam setiap kehidupan kita. Kita mau Tuhan yang jadi satu-satunya yang terus menuntun berdaulat atas hidup kita. Katakan amin. Jangan biarkan iblis mencuri bagian yang seharusnya menjadi bagian kita. Katakan amin. Jangan biarkan dunia mengelabui kita seolah-olah semua yang diberikan itu baik. Tetapi ternyata itu tidak bisa mengisi kekosongan hidup kita. Hidup utuh itu artinya dipulihkan sehingga tidak lagi terpecah. Kolose 2 ayat 10 berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Katakan amin. Kepenuhan Tuhan membuat kita menjadi pulih. Di situ saya mempunyai sebuah gambar. Gambarnya ini gambar yang tidak sembarang gambar. Ya, kata utuh itu artinya tidak ada bagian yang hilang, hidup yang menyulur, tidak terpecah-pecah. Utuh berarti selaras antara hati, pikiran, dan tindakan. Dan yang membuat kita seringkali tidak utuh seperti gambar yang itu adalah luka masa lalu, dosa, bahkan pura-pura, kepura-puraan, ya kan, pura-pura bahagia gitu ya. Ternyata itu tanda yang tidak, orang-orang yang tidak utuh ya kan. Tapi ternyata di dalam hidup kita satu-satunya yang dapat mengembalikan akibat dosa yang membuat kita tercela, membuat kita retak, membuat kita hancur bahkan, membuat kita rusak. Itu ada di dalam karya salib Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyediakan pemulihan buat kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang utuh kembali. Katakan amin. Gambar itu adalah gambar namanya kintsugi. Ini adalah sebuah seni. Dari seni reparasi keramik atau porselen tradisional Jepang. Ya. Yang artinya kintsugi itu adalah, maaf ya kalau nanti pronoun saya tidak sesuai ya. Ini baca aja secara tulisan biasa ya. Mungkin bahasanya lain ya karena ini orang Jepang ya. Kintsugi mungkin gitu ya. Kintsugi adalah, ya itu artinya kintsugi itu artinya adalah menyambung dengan emas. Jadi waktu ada keramik, ada jar, ada clay yang rusak ini ya. Maka dia akan disambung kembali, itu sebelahnya itu ada pecahan, tapi menyambungnya dengan emas. Alih-alih
seringkali menyembunyikan kerusakan yang terjadi, justru teknik ini itu justru menonjolkan bekas retakan dengan menyatukan kembali menggunakan pernis Jepang. Ya namanya urusi gitu kan ya. Yang dicampur dengan bubuk emas, perak atau platinum. Dan ketika barang yang tadinya rusak ini setelah diperbaiki, setelah direparasi, akhirnya membuat sebuah karya seni yang indah yang memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan seni ini dianggap menjadi seni yang sangat unik dan lebih berharga. Dan itu menjadi sebuah filosofi dalam kehidupan orang Jepang. Di mana setiap orang itu perlu menyadari bahwa pernah rusak, terluka, pahit. Dan apa yang terjadi di masa lalu membuat kita retak, kita rusak. Tetapi ketika memberi diri untuk menyadari dan menerima untuk diri kita diberi, direparasi, untuk dipulihkan kembali. Maka membentuk objek menjadi unik dan lebih berharga. Katakan amin. Itu hidup kita Bapak Ibu. Di mata Tuhan ketika pemulihan itu terjadi, kita memang menjadi sempurna. Tuhan tidak menjadikan kita seperti pernis Jepang tadi, tidak. Beda. Tetapi saya mengapa mengambil gambar ini? Karena saya sedang memperlihatkan ini di dunia. Di urusan dengan Tuhan mungkin kita sudah sempurna. Tuhan tidak lagi melihat dosa kita. Tuhan tidak melihat kerusakan kita. Tuhan melihat kita tetap berharga mulia. Tapi dunia seringkali tetap melihat apa yang sudah terjadi atas hidup kita. Yang itu selalu menggojol hidup kita. Sehingga kita merasa tidak utuh dan tidak penuh. Halo. Seringkali kita itu terganggu dengan apa yang sudah terjadi atas hidup kita sebelum kita bertobat. Karena itu yang terus digunakan oleh si jahat untuk mencuri berkat, untuk mencuri kedamaian, untuk mencuri sukacita dalam hidup kita. Tapi kabar baiknya hari ini, seperti filosofi Jepang, saat Bapak Ibu hidupmu kau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, reparasi aku. Pulihkan aku. Engkau akan menjadi seperti kintsugi. Mungkin retaknya itu masih kelihatan. Tapi karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang retak itu jadi seperti retakan emas. Yang membuat engkau jauh lebih berharga. Jauh lebih mulia. Hidupmu jauh lebih bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Katakan amin. Engkau boleh rusak dulu. Tapi engkau ketika mengalami pemulihan dengan Tuhan. Pastikan engkau menjadi bejana yang dipulihkan. Yang kemudian memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Bukan karena kita. Tapi karena Yesus yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Izinkan salib Kristus memulihkan hidupmu. Izinkan segala sesuatu yang pernah rusak, yang hancur bahkan. Hari ini Tuhan sedang ngomong buat kita secara pribadi. Tuhan sedang mengangkat hidup kita. Menjadikan kita bejana yang indah. Kalau di antara kita merasa aku tidak penuh Kak, aku tidak utuh Kak, hidupku sudah hancur. Masa laluku begitu jahat, masa laluku begitu hina. Tuhan Yesus tidak memandang engkau hina. Mungkin dunia bisa melihat cacat celah, tapi engkau harus bangun dengan percaya diri oleh karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Tunjukkan bahwa engkau sudah dipulihkan. Tunjukkan bahwa saya adalah orang-orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga saya menjadi kintsugi. Menjadi keramik yang dibubui dengan emas. Yang memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi. Katakan amin. Jangan biarkan si jahat mendakwa. Mengkulik dosa, pelanggaran dan kelemahan kita. Tapi biarkan Tuhan terus menguatkan hidup kita. Jangan sampai
bagian hidup kita tidak utuh oleh karena dakwaan si jahat. Bagian yang selanjutnya. Hidup penuh dan utuh itu tidak bisa dihentikan oleh masalah. Katakan amin. Kejadian 50 ayat 20 kita mengenal kisah Yusuf. Di mana kisah hidupnya begitu panjang dan berliku-liku. Tapi ada satu perkataan firman Tuhan yang berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ketika Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika hidup kita tidak utuh, hidup kita merasa kita tidak penuh. Percayalah satu, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dikerjakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Katakan amin. Tuhan itu mau supaya kita ada di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Tidak lari di dalamnya. Tetapi Roma 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang Tuhan mau ketika hidup kita penuh dan utuh, kita tidak akan pernah terhentikan oleh masalah sekalipun. Karena orang-orang yang penuh dan utuh, dia bisa bertahan di bawah tekanan. Katakan amin. Memiliki daya tahan yang besar, yang kuat. Memiliki ketabahan tingkat dewa. Katakan amin, ya kan? Bukan sekadar sabar yang pasif ternyata ketekunan itu. Tetapi sikap aktif tetap teguh meski dalam penderitaan. Orang-orang yang tekun itu adalah orang-orang yang ketika pencobaan datang, penderitaan datang, dia tidak sembunyi, dia tidak lari, tapi menghadapinya. Kita perlu tekun di dalam ujian. Tahukah Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, kitab yang tertua itu adalah kitab apa Bapak Ibu? Kalau penulisan, kalau dikanonkan itu yang pertama adalah Kejadian. Betul? Tetapi ternyata kitab yang tertua, artinya yang pertama ditulis, itu adalah kitab Ayub. Kitab Ayub itu isinya tentang apa Bapak Ibu? Kitab penderitaan. Dari Ayub kita belajar bagaimana hidup dalam penderitaan. Tapi endingnya adalah sesuatu yang membahagiakan. Kenapa? Karena Ayub berketetapan, ada di dalam proses, tidak lari dalam proses. Dia tekun di sana sehingga dia menikmati buahnya. Ketika penderitaan datang, hadapi dengan teguh. Bukan karena kita hebat, kita kuat. Tetapi kita tahu bahwa di dalam permasalahan yang kita hadapi, ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia Allah yang tidak mau kita kekurangan suatu apapun. Dia Allah yang tidak akan meninggalkan kita kelaparan, kedinginan, kesendirian. Karena dia adalah satu-satunya pemenuh dalam hidup kita. Allah memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Artinya segala sesuatu yang dimungkinkan untuk menolong kita dalam kehidupan ada di dalam situ. Waktu kita ini kehilangan pengharapan, Tuhan jadi pengharapan. Waktu kita kehilangan kesempatan, Tuhan bukakan banyak kesempatan yang baru yang akan membuat kita menjadi jauh lebih maju. Bapak Ibu, hidup dan penuh dan utuh itu adalah sesuatu yang Tuhan mau atas hidup kita. Karena dengan penuh dan utuh kita tidak akan pernah dihentikan oleh masalah yang terjadi atas hidup kita. Kita menjadi orang yang tidak terhentikan oleh apapun juga. Hari-hari ini orang-orang yang penuh dan utuh karena Yesus ada di dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang berdiri dengan tegak, bahkan terbang mengatasi badai seperti Raja Wali. Katakan amin. Kitab penderitaan Ayub ditulis pertama bukan
tanpa tujuan. Artinya apa? Memperlihatkan buat kita memang hidup karena dosa yang sudah dikerjakan nenek moyang kita membuat kita harus menderita di dunia. Tetapi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Hidup yang penuh dan utuh bukan berarti tanpa masalah. Setuju? Tetapi berjalan dalam rancangan Allah yang tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Mengizinkan Bapak Ibu Saudara ketika ada di dalam permasalahan. Yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Yang sedang bergumul dengan jalan keluar yang tidak cepat-cepat dibukakan. Dia tidak pernah salah. Penuh dan utuh bukan berarti sempurna tanpa luka. Tetapi tetap berdiri teguh karena Allah sang penopang itu selalu ada. Pegang janji ini Bapak Ibu. Ini akan terus menguatkan kita. Yang akan membuat kita tidak akan pernah komplain atas hidup kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang menjerit berseru, Tuhan kenapa hidup ini susah banget dijalani. Kenapa permasalahanku ini tidak pernah selesai-selesai. Ketahuilah Tuhan tidak pernah salah memilih orang dalam sebuah masalah. Karena di balik masalah itu selalu ada berkat yang hebat, yang besar. Mujizat itu terjadi ketika ada masalah. Mujizat terjadi ketika ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan. Tapi justru Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Katakan amin. Hidup penuh dan utuh mengarah pada tujuan Allah. Kalau Bapak Ibu bertanya, berarti apa tujuanku? Kenapa aku perlu hidup penuh dan utuh? Ternyata yang pertama, Tuhan punya tujuan yang tetap atas hidup kita. Yaitu supaya kita memiliki buah yang matang. Katakan buah yang matang. Kejadian 50 ayat 20 berkata, dan biarlah ketekunan itu mulai buah yang matang. Salah kayaknya ini ya, maaf nih ayatnya berarti salah ini ya. Yakobus 1 ya harusnya itu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya typo. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kata Yakobus yang kita baca tadi. Buah yang matang itu apa? Buah yang matang berarti dalam hidup kita itu terbentuk menjadi seperti Yesus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu adalah buah yang seharusnya menjadi hasil yang ada dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau buah mentah itu adalah sifat lama, sifat daging kita, egois, cepat marah, iri hati. Itu adalah buah yang mentah. Tapi Tuhan berkata, Tuhan menetapkan kita untuk kita memiliki buah yang matang. Buah yang matang adalah buah di mana kita menghasilkan karakter Kristus, menghasilkan karakter seperti Yesus. Dan buah itu dapat dihasilkan melalui yang namanya ketekunan. Katakan ketekunan. Amin. Ketekunan itu terjadi ketika ada masalah, ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lari, kita tidak sembunyi, kita tidak melemparkan masalah kepada orang lain. Tapi kita mau menghadapinya. Karena buah yang matang itu hasil dari proses. Makanya buah matang itu adalah sifat atau karakter yang terbentuk. Karena kita menjalani yang namanya proses. Dan buah yang matang, tujuan Allah dalam hidup kita menjadikan kita memiliki yang buah yang matang adalah supaya kita memberkati orang lain. Katakan amin. Kalau kita tahu buah yang mentah, tadi pagi saya dengar Pak Abed
bicara tentang buah jambu ya di rumah berkat ya. Waktu lalu kami panen. Saya minta izin pada Mbak Yati, saya bersama 3 murid saya, ade ya. Kita panen buah ini, kita happy, kita bener gembira ya. Mohon saya di belakang ya. Kita happy sekali karena buahnya banyak, merah, ranum-ranum gitu kan. Wah, kita sudah punya cita-cita mau bikin rujak gitu ya. Dibagilah semua gitu kan gitu ya. Oke lah dipetik, tik gitu ya. Begitu dibelah, iya, yang tampak baik-baik saja itu ternyata di dalamnya busuk, banyak belatungnya. Itu Bapak Ibu contoh dari hidup yang tidak penuh dan tidak utuh. Tapi yang Tuhan mau adalah buah kita ini buah yang matang. Matangnya karena proses yang dikerjakan secara alamiah dalam hidup kita. Kita enggak ngeskip, kita tidak karbitan, kita tidak disuntik biar cepat matang, tidak. Tapi dengan proses yang ada, diizinkan satu demi satu terjadi, kita setia di dalamnya. Buah kita akan menjadi buah yang matang. Ada karakter ilahi yang terbentuk. Jadi ketika masalah datang, respon kita sudah berbeda. Ketika masalah datang, yang dia berhadapkan dengan karyawan yang bandelnya, dikasih tahu nggak jalan-jalan, rasanya pengen marah. Tapi kita menghasilkan buah yang matang. Marah itu berubah menjadi nasihat yang menguatkan dan mendorong. Dan itu akan jadi berkat bagi orang lain. Berkat kepada orang lain itu tidak melulu masalah uang. Tetapi ketika hidup kita menjadi buah yang matang, kita sedap untuk dipandang, kita sedap untuk didengar, kita sedap untuk dinikmati. Orang dekat dengan kita dan menjadi sangat nyaman dan aman. Itu suatu berkat yang besar. Katakan amin. Buah yang matang itu siap dipetik. Sesuai dengan tujuan diciptakan buah itu kan dinikmati. Buah itu tidak menikmati buahnya sendiri. Pohon jambu itu kan tidak makan jambu, makan jambu kan ya. Jeruk makan jeruk kan tidak. Yang makan buahnya kita. Yang nikmati kita manusia. Sama dengan hidup kita ketika kita itu menghasilkan buah yang matang. Karakter-karakter ilahi, karakter-karakter Kristus. Kita itu bisa jadi berkat yang besar bagi banyak orang. Katakan amin. Karena setiap pribadi kita, Tuhan mau untuk kita menjadi sempurna. Katakan sempurna. Hari ini saya tidak membahas sempurna kalau minggu lalu sudah dibahas. Sempurna di dalam kekristenan itu ada Bapak Ibu. Ya, kalau yang di sana berkata kesempurnaan hanya milik. Nah, ya. Tapi di dalam kekristenan kesempurnaan itu ada. Kesempurnaan itu bukan berarti kita tanpa catat dan tanpa celah, bukan. Tapi kita berproses menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Orang-orang yang penuh dan utuh akan menjadi orang-orang yang hidupnya menjadi sempurna. Artinya apa? Menuju kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Cara meresponi masalah berbeda. Cara mendidik anak berbeda. Cara engkau melayani berbeda. Cara engkau menghadapi suami atau istri menghadapi suami menghadapi istri berbeda. Cara engkau berhadapan dengan atasanmu berbeda. Caramu berhadapan dengan anak buah atau karyawanmu berbeda. Kenapa? Karena ada buah-buah yang dihasilkan. Dan buahnya itu matang, manis, sedap untuk dinikmati. Katakan amin. Dan ternyata buah yang matang membawa kegenapan destiny ilahi. Iya. Mana tadi? Ting. Iya ya. Mana? Aduh, maaf ya saudara-saudara. Gimana tadi? Tolongi. Iya, oke ya. Karena janji Allah kita akan menikmati kegenapan janji Abraham atas hidup kita. Katakan amin. Kalau kita ngomongin tentang berkat kita pasti bahagia. Betul Bapak Ibu? Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham atas hidup Abraham, ternyata kita di generasi ini juga menikmati berkat Abraham oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Makanya kenapa kita perlu utuh, kenapa kita perlu penuh, kenapa kita perlu memenuhi hidup kita. Oleh karena
Yesus, karena hanya iman kepada Yesus yang membuat kita akan menikmati kegenapan janji Bapak Abraham atas hidup kita. Katakan amin. Kejadian 12 ayat 2-3 berkata, aku akan membuat apa Bapak Ibu? Engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan selehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Kok gak pada semangat ini? Ini kata-kata berkat yang hebat. Kita akan diberkati, kita akan dibuat nama kita masyhur, kita akan memberkati orang-orang. Katakan amin. Kita akan diberkati, Tuhan yang memberkati kita juga diberkati Tuhan. Bahkan orang yang ngutukin kita akan dikutuk juga oleh Tuhan. Itu janji yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu? Ketika kita memperoleh janji ini, artinya adalah janji Allah ini hidup dalam hidup kita. Kita akan hidup dalam identitas yang baru. Katakan amin. Kita bukan lagi orang berdosa. Katakan amin. Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Makanya kita menjadi pribadi yang penuh dan utuh. Di mana kita yang tadinya hidup tidak tahu arah tujuan. Hidup di dalam luka masa lalu. Hidup di dalam cacat dan celah. Tetapi oleh karena Kristus, karena iman kita kepada Yesus, kita memperoleh identitas yang baru. Kita menjadi penuh dan utuh. Katakan amin. Janji ini bagi kita. Kita mengalami pemeliharaan Allah. Katakan amin. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Abraham dipelihara oleh Tuhan dengan hebatnya. Kalau kita baca kisah Abraham. Abraham itu dipelihara Tuhan dimanapun dia berada. Di tanah asing, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah. Diperhadapkan dengan musuh. Ada penjagaan, ada berkat yang tercurah. Artinya kita juga akan menikmati hal yang sama. Katakan amin. Pemeliharaan Allah ada dalam hidup kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus penuh dan kita harus utuh. Katakan amin. Dan kemanapun kita pergi, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kita melangkah, ketika pergi bekerja engkau diberkati oleh Tuhan. Ketika pergi sekolah engkau diberkati oleh Tuhan. Ketika pergi kuliah engkau diberkati oleh Tuhan. Ketika pergi melayani engkau diberkati Tuhan. Dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Katakan amin. Hidup kita akan dinikmati sebagai buah yang matang. Dan janji Allah ini yang luar biasa. Tidak berhenti sampai kita tok Bapak Ibu. Tapi kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai bahkan bangsa-bangsa akan diberkati oleh keberadaan kita. Katakan amin. Tapi yang harus kita ingat. Janji ini dapat kita nikmati ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Penuh dan utuh oleh karena Kristus. Dunia akan bisa melihat, dunia akan merasakan bagaimana Tuhan memberkati hidup kita saat kita penuh dan utuh. Katakan amin. Dan bagian yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hidup penuh dan utuh berarti bertekun sampai berbuah matang. Sehingga kita tidak kekurangan apapun dan dapat menikmati kegenapan janji Allah dalam destiny ilahi. Katakan amin. Mari saya jemput kita berdiri bersama-sama. Mari kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama.